sebenarnya gerakan global ya, gerakan global yang kita bertujuan utama untuk berusaha untuk menyelamatkan tanah, diinisiasi atau diprakarsai oleh Sadhguru, seorang yogi dan mistik dari India. Jadi ada apa ya, ada keresahan nih terhadap kondisi tanah sekarang, karena kondisi tanah sekarang ini sebenarnya sedang kritis. Kita menuju kepunahan, nggak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia gitu. Jadi dikatakan bahwa ternyata tanah kita ini hilang atau terdegradasi atau terdesertifikasi itu sebanyak 1 hektar setiap detiknya. Ya, jadi tujuannya, pokok intinya adalah kita mau meningkatkan kadar atau kandungan organik di tanah ini minimal 3–6%. Itu minimal. Jadi tanah itu baru bisa kita sebut sebagai tanah kalau kandungan organiknya itu minimal 3%. Jadi tujuan utama kita adalah untuk meningkatkan kandungan organik tanah di seluruh dunia itu 3–6% gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengajak atau meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat di dunia untuk lebih paham dan menjaga tanah. Tanah rusak paling gampang itu adalah tanah berubah jadi pasir. Jadi beda antara tanah dengan pasir adalah kalau tanah itu kandungan organiknya ada di dalam tanah, itu ada kandungan organik sehingga nanti kita mau tanam biji apapun atau ya ada bibit apapun dia akan tumbuh dari situ karena ada kandungan organik yang akan digunakan oleh si biji-biji itu untuk terus bertumbuh berkembang. Tapi kalau pasir tidak ada kandungan organik, jadi kita mau tanam apapun bibit di situ tidak akan tumbuh. Gampangannya paling gampang seperti itu. Tanah rusak itu berarti tanah sudah berubah jadi pasir, makanya dibilang desertifikasi atau penggurunan. Penggurunan itu kan maksudnya semua jadi gurun pasir seperti itu. Ya. Setiawati, Ketua LSM Jiwa Laut, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan relawan sosial. Di LSM Jiwa Laut kami juga konsen sekali sama tanah, karena kami juga melakukan gerakan-gerakan dengan tani untuk membantu petani memperbaharui tanah, terutama dengan revolusi hijau. Kita merasa agak prihatin dengan kondisi tanah di Jawa ya, terutama yang mulai terdegradasi dengan bahan-bahan kimia, sehingga petani akhirnya jadi ketergantungan dengan bahan kimia. Padahal kalau mereka mau menanam secara organik, apa permakultur yang banyak tanamannya, itu mereka sebenarnya lebih save cost, hemat, dan lebih jangka panjang, sustainable. Penting sekali untuk kita generasi sekarang yang sudah menikmati tanah yang sehat dari orang tua dan simbah kita, memberikan tanah yang sehat juga ke generasi anak cucu kita. Itu sangat penting, kalau enggak nanti mereka kasihan, nggak bisa makan, hidup tidak sesehat seperti kita saat ini. Ingat aja sebenarnya yang bisa memberi kita kehidupan itu hanya tanah, karena setiap hari kita makan. Mau makannya bukan makan sayuran atau buah pun, misalkan makannya adalah makan sapi, si sapi ini bisa gemuk dan bisa enak dagingnya kita makan kalau si sapinya punya makanan yang cukup dari rumput pun dari tanah. Paling gampangnya itu sih, karena manusia begitu perutnya kosong terjadi bencana di mana-mana. Gitu. Intinya sih gitu. Jadi selalu ingat bahwa tanah itu bukan sumber daya atau material yang mati, tapi tanah adalah sumber kehidupan kita semua.